Om Swastiastu, Om Awiganam Astu, nama saya. Sahabat muda, sahabat milenial, hari ini saya ingin mencoba tubuh saya. Saya ingin mencoba kekebalan yang ada di tubuh saya. Kalian lihat atraksi yang saya lakukan hari ini. Saya ambil sebuah pisau sangat tajam sekali. Pisau ini sangat tajam, sahabat. Ini dapat melukai, dapat menjadikan orang itu akan terbunuh, sahabat. Pisau ini akan saya coba untuk melukai tubuh saya. Bagaimana? Kalian lihat, pisau ini akan merobek-robek tubuh saya, sahabat. Saya ingin uji ketajaman pisau ini. Mungkin kalian akan lihat sendiri. Nah, ini sangat tajam sekali, sahabat. Saya ingin mencobanya. Bagaimana kekebalan tubuh saya ini? Ini. Nah, ini. Kalian lihat sendiri. Nah, ini. Nah. Nah, ini. Ini tubuh saya kebal, sahabat. Kebal. Sangat kebal sekali. Kalian lihat. Ini. 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 Nah, ini. Ini kekebalan. Kekebalan tubuh saya yang saya dapatkan dari Tuhan Yang Maha Esa. Inilah pisau yang sangat tajam. Om Swastiastu, Om Awiganam Astu Namastaya. Sahabat muda, sahabat milenial, kemudian teman-teman spiritual, para sepuh guru panita yang ada di tanah Bali, khususnya di alam Nusantara umumnya, yang sangat saya hormati, kemudian sangat-sangat saya muliakan. Nah, hari ini saya ingin berbagi lagi tentang apa? Tentang sebuah trik metafisika, trik-trik seorang pesulap yang menjadi seorang dukun dadakan. Karena apa? Karena di sana banyak trik-trik penipuan-penipuan yang telah dilakukan oleh dukun itu sendiri. Nah, tadi di awal video mungkin kalian lihat. Nah, itu salah satu trik-trik yang saya pernah pelajari. Bagaimana saya melakukan trik-trik itu. Seolah-olah saya kebal, seolah-olah saya sakti. Bahkan tidak ada tandingannya. Saya sengaja
berpenampilan yang cukup seram. Rambut saya uraikan, rambut terurai, kemudian nada-nada yang sedikit menggemaskan, menantang. Nah itu entertainment. Itu sebuah trik-trik khusus untuk menarik peminat, penonton. Untuk apa? Untuk biar penontonnya percaya. Nah itu trik-trik yang saya lakukan. Kemudian banyak yang saya tahu tentang trik-trik tentang telur yang ada benda-benda, baik itu paku, baik itu emas, perak, tembaga yang ada dalam telur itu sendiri, kemudian dioleskan pada pasien, kemudian dibelah. Nah, di sana kelihatan paku. Itu bisa saya lakukan. Trik-trik api juga. Jadi seolah api itu keluar. Api keluar dari tubuh si pasien itu sendiri. Itu ada trik-trik sendiri itu. Ada cara-cara tersendiri. Bagaimana seorang dukun palsu itu, seorang yang melakukan penipuan itu untuk meraup rezeki yang bukan haknya dia kepada pasien-pasien, orang-orang yang sakit, orang-orang yang betul-betul mengharapkan kesembuhan. Tetapi di sana dia dapat sebuah pengalaman yang sangat-sangat sulit dia lupakan. Karena di sana dia akan tertipu. Tertipu, bukan kesembuhan yang dia dapatkan, tetapi sakit yang dia temukan. Nah itu sebuah trik-trik sahabat. Bagaimana trik-trik seorang pemangku, trik-trik seorang balian palsu. Bagaimana dia mengeluarkan mirah-mirah itu. Katanya itu mirah dari mana? Dari sebuah air. Kemudian ada mirah di dalamnya itu. Saya bisa lakukan itu. Tetapi saya tidak lakukan itu. Karena takut sama dosa. Takut sama sesuhunan. Takut pada ide Sang Yang Widewasa, junjungan saya. Karena saya yakin kalau saya melakukan itu mungkin saya bisa menikmati keuntungan. Tetapi anak cucu saya akan menerima dosa yang saya tanam. Nah, terkait dengan pesulap kita, terkait dengan Marcel tuh, si pesulap merah itu. Nah, di sini saya sangat setuju sekali. Kenapa? Dia akan menyetop orang-orang yang telah menipu, dukun-dukun palsu, dukun-dukun penipu itu. Karena si Marcel ini cukup berani dia. Berani apa? Berani datang ke tempat singa, tempat-tempat orang-orang yang seperti itu. Karena di sana banyak bahaya yang menunggu dia. Tetapi saya acungkan jempol apresiasi. Kenapa? Si Marcel ini telah membuka tabir yang telah dilakukan oleh balian-balian, oleh dukun-dukun palsu itu. Karena saya yakin si Marcel ini ingin menyampaikan pesan pada mereka. Seorang pesulap janganlah dijadikan dukun atau apapun bentuknya. Karena pesulaplah entertainment, metafisika yang ditontonkan, entertainment yang membuat orang itu akan takut, kagum, dan lain sebagainya. Senang, mungkin sampai tepuk tangan. Karena itu entertainment. Bukan kerana dukun. Kalau kerana dukun lah, itu adalah sifatnya magis. Sifatnya yang harus kita tuh betul-betul memohonkan pada Tuhan Yang Maha Esa untuk kesembuhan, untuk kebahagiaan, untuk bagaimana orang itu merasa senang setelah dia mendapatkan anugerah daripada yang di atas. Nah, terkait dengan saya bukan orang sakti. Saya bukan orang luar biasa. Saya orang biasa-biasa saja. Kalau saya mungkin digores sama pisau, saya luka, keluar darah. Kalau saya ditusuk, bolong, mati. Itu saya. Karena saya tidak merasa diri saya lah orang sakti. Saya orang biasa-biasa saja. Nah, di situ. Jadi, di sini juga saya ingin menyampaikan. Si Marcel itu, setelah dia mengungkapkan semuanya itu, nah, di sana dia lupa dengan dirinya. Bahkan menantang-nantang di sana dia. Itu salah itu. Yang pertama, kesan pertama sudah bagus sekali. Tetapi setelah itu menantang. Bahkan orang-orang
yang tertantang itu merasa tersinggung, seperti teman saya yang ada di Dayak sana. Nah, kalau saya percaya dengan orang Dayak, saya punya teman orang Dayak, bahkan saya dikasih hadiah sama orang Dayak itu sendiri. Dan itu saya saksikan sendiri, memang betul dia kebal. Saya tahu itu. Saya ada teman saya di Jakarta, di TV swasta dia sebagai narasumber. Kemudian dia datang ke sini ke tempat saya. Dia mengasih hadiah pada saya. Bahkan TV swasta itu mengajak saya untuk ikut main sama dia. Tapi saya tidak mau. Kenapa? Karena kerjaan sini banyak. Saya adalah abdi. Abdi pada sesuhunan. Nah, terkait dengan itu, kalau saya menjalankan ritual apapun bentuknya, itulah saya kembalikan kepada ide Sang Hyang Widiwasa, sesuhunan yang saya ikuti, saya iring. Seperti Tabi Pakulun, ide Ratu Gede Mas, ide Ratu Niang, ide Lingsir Gunung Agung, sesuhunan dalam kahangan Prajapati. Nah itu atas kehendak beliau. Baik saya melalui tenaga dalam, tenaga murni yang saya sampaikan pada pasien itu. Kalau memang ada penyakitnya, ada sesuatu yang tidak enak di sana, atau sesuatu yang aneh dalam tubuh manusia itu, dia akan jatuh tersungkur. Itu tenaga murni. Dari siapa? Dari sesuhunan, bukan dari saya. Terkadang saya percikan air suci, air pelukatan yang saya mohonkan sebelumnya. Kalau memang si pasien itu memang sakit, dan karena ada sesuatu yang tidak beres dalam tubuhnya, tentu dia akan sakit dan menjerit dan jatuh. Nah, itu yang pernah saya lakukan. Dan saya juga merasa terpanggil di sini. Terpanggil untuk apa? Untuk meluruskan. Nah, itulah ilmu metafisika. Itulah ilmu sulap. Jangan percaya pada yang begitu. Kalau orang Islam mungkin percaya pada Allah. Kalau orang Buddha percaya pada Buddha. Kalau orang Kristen percaya dengan Yesus ya. Nah, kalau kita orang Hindu percaya pada Tuhan yang Maha Esa, ide Sang Hyang Widiwasa. Percayakan sama beliau aja. Kalau sudah saatnya kita disembuhkan, kemudian kita mendapatkan jalan kebebasan di sana untuk sembuh, rezeki dan lain sebagainya, tentu beliau akan memberikan. Kita menerima sesuai dengan karma kita, dosa kita yang telah terdahulu. Mungkin beliau akan memberikan jalan. Untuk apa? Untuk kesembuhan, untuk rezeki, untuk keharmonisan. Semuanya akan kita dapatkan. Jangan sekali-sekali kita mencari yang instan, mencari yang cepat dan percaya. Bahkan di sana kita akan menemukan hal-hal yang buruk yang dapat menyakiti hati kita. Sahabat muda, sahabat milenial, kalau saya menjalankan penyelenggaraan, nah di sana mungkin saya bisa memohonkan kepada beliau. Nah, kalau kita menjalankan penyalonarang itu adalah atraksi pakai tombak, pakai keris dan lain sebagainya. Saya punya sekehe, saya punya saya punya teman-teman di Siwoklakah itu, mungkin 60 orang lebih ya. Nah di sana, kalau memang pada waktu atraksi, nah kita mohonkan pada beliau sesuhunan. Dan di sana memang betul-betul dia tuh kebal. Kebal bukan karena saya, tapi kebal karena sesuhunan. Itu sangat beda konteksnya itu. Nah terkait dengan saya, kembali saya ucapkan, kembali saya sampaikan, saya bukan orang sakti, tetapi saya adalah baktonya ide sesuhunan, ide yang leluhur, ide Sang Hyang Widiwasa. Cukup saya berbagi hari ini. Saya hidup dengan Pramo Santi. Om Santi, 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 Om.